Haleluya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua. Yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kebesaran
ajaib Tuhan, ajaib Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, yang ada dan akan datang. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Tuhan, kami ucap syukur saat kami memuji, kami menyatukan hati kami. Kau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, satu kerinduan kami hadirat-Mu Kau nyatakan, secara khusus bagi dua insan yang Kau kasih, Daniel Eko Widiantoro dengan Jessica Melania Putri. Tuhan, Kau yang telah pertemukan mereka berdua dan Kau telah menaruh benih cinta di antara mereka berdua. Sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga, terlebih dahulu mereka datang kepada-Mu, biarlah tangan-Mu yang penuh kekangan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Kami serahkan Tuhan pemberkatan nikah ini dari awal sampai pada akhirnya dalam pimpinan dalam kasih anugerah berkat-Mu. Dan juga pemberkatan nikah ini boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Tuhan bekali mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama naikkan satu pujian terima kasih Tuhan kepada mempelai berdua dan setiap kita yang hadir. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan, untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Adakan syukur bagi-Mu sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada siang hari ini merupakan hari yang bahagia khususnya bagi mempelai berdua Daniel Eko Widiantoro dengan Jessica Melania Putri. Anda berdua hari ini bahagia? Ya, mestinya bahagia ya. Hari ini sudah dinanti-nantikan, sudah dipersiapkan sedemikian rupa bersama orang tua dan seluruh keluarga besarnya. Yang terpenting bagi mempelai berdua hari ini, dialah dengan sungguh hati Anda berdua datang kepada Tuhan.
dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Karena firman Tuhan berkata, ya, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, hendak mencurahkan kuasanya kepada orang yang bersungguh hati. Maka saja mempelai berdua, sungguh-sungguh minta kepada Tuhan. Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Minta sungguh-sungguh, Tuhan berkati pernikahan saya. Dan saya percaya, saat kita meminta dengan sungguh hati, maka Tuhan akan memberkati. Daniel Eko Widiantoro dan Jessica Melenia Putri, pada saat kalian pacaran, Eko pada waktu engkau pacaran, apakah engkau berdoa? Jessica ini adalah tulang rusukku. Dan demikian juga Jessica, ketika engkau pacaran dengan Eko, apakah engkau berdoa, Tuhan, apakah Eko ini adalah pasangan hidupku? Kalau Anda berdua sudah sungguh-sungguh berdoa, Anda berdua harus yakin dan percaya. Tuhan dengar doamu dan Tuhan menjawab doamu. Orang yang ada di sampingmu itu pemberian Tuhan yang terbaik. Tuhan memberikan jodoh yang paling tepat. Anda berdua kalau sudah sungguh-sungguh berdoa, untuk pasangan hidupmu, Anda harus yakin Tuhan sudah mendengar dan menjawab doa Anda berdua. Jadi itu yang menjadi dasar bagi Anda berdua. Nanti dalam membangun rumah tangga, tidak ada rumah tangga tanpa ada tantangan dan badai dalam kehidupan rumah tangga. Masalah bisa terjadi dari hubungan suami istri saja, karena berbeda karakter, lalu dibesarkan dari keluarga yang berbeda, terus pengalaman hidup yang berbeda disatukan, tentu banyak hal-hal perbedaan yang bisa memicu jadi ada satu masalah. Jadi dalam membangun rumah tangga ada berbagai tantangan, bahkan juga bisa masalah pekerjaan, masalah ekonomi, keuangan, dan juga masalah orang ketiga dan sebagainya. Tapi kalau kalian sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan sudah memberikan pasangan harus dengan iman, dengan percaya Tuhan memberikan jodoh yang terbaik. Dan waktu seperti saat ini, Anda berdua minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati. Percaya Tuhan memberkati pernikahan Anda berdua. Ini jadi dasar untuk kehidupan ke depan. Jadi ada tantangan, ada badai apapun, dengan yakin saya sudah minta kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar doa kalian. Dan Tuhan pasti turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Sudah, pernikahan adalah tujuan Tuhan adalah untuk kebahagiaan. Ya. Jadi rencana Tuhan membuat manusia dan ada kehidupan pernikahan, tujuannya adalah untuk kebahagiaan umat manusia. Ketika Tuhan menciptakan manusia pertama, Tuhan sendiri berfirman, tidak baik kalau manusia sendiri, maka berdua mestinya menjadi lebih baik. Ya. Jadi tujuannya mempelai berdua hari ini, kedepannya akan inginnya menjadi lebih baik, ya. Menjadi lebih bahagia, lebih sukses, lebih bergairah, lebih semangat. Itu yang dirindukan. Tapi tidak sedikit tuh, banyak rumah tangga yang ternyata berakhir dengan tragis. Ya. Tidak sedikit yang cerai. Nah, kalau rumah tangga tidak dibangun dengan baik, itu satu penderitaan yang berkepanjangan. Ya. Paling menyedihkan, saudara. Ya. Kalau tempat kerja saja kamu tidak cocok di tempat kerja, ya sudah, rencanakan untuk resign, ya, cari kerja yang lain, kemudian pindah, ganti kerjaan. Ya. Kalaupun Anda pindah rumah, Anda merasa enggak nyaman di tempat itu, ya pelan-pelan cari tempat pindah. Nah, tapi kalau suami istri gimana? Enggak bisa. Ya, aku enggak cocok, enggak suka, terus kemudian cerai, enggak bisa. Sudah, pernikahan di dalam Kristus, apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Jadi hari ini Anda berdua itu mengambil satu keputusan yang sangat penting menentukan masa depanmu. Jadi bagi Eko dan Jessica, kalian mengambil keputusan untuk menikah, untuk hidup bersama-sama, berarti Anda berdua akan hidup bersama-sama. Mulai hari ini, sampai salah satu dipanggil Tuhan. Jadi Tuhan yang memulai, Anda hari ini memulai untuk hidup ke bahtera rumah tanggamu yang baru, biarlah Tuhan juga yang mengakhiri. Jangan pengadilan yang mengakhiri dengan surat cerai, tapi biarlah Tuhan yang mengakhiri. Karena Tuhan yang memulai, biarlah Tuhan juga yang mengakhiri. Dan kita bersyukur, saudara, Tuhan itu Tuhan yang peduli, Tuhan yang mengerti, dan Tuhan selalu menyertai umatnya.
Dan kalau Anda berdua ingin hidupmu bahagia, kalau Anda berdua ingin hidupmu diberkati Tuhan dan sukses dalam kehidupan Anda, mesti saudara sekalian harus kembali kepada Tuhan. Maka gereja rindu supaya setiap jemaat yang diberkati benar-benar memiliki kehidupan rumah tangga yang bahagia. Karena kalau rumah tangga itu bahagia itu saudara sekalian dampaknya sangat banyak. Satu, suami istri sendiri bahagia, otomatis hati yang gembira, sehat badannya. Dan kemudian juga ketika punya anak, anaknya senang hidup di rumah tangga di mana orang tuanya rukun harmonis. Dia hidupnya dengan baik. Dan atmosfer rumah tangganya jadi menyenangkan. Tapi kalau banyak konflik saudara, kalau banyak pertengkaran, suami istri yang terus bertengkar, nah itu menciptakan suasana kayak medan perang. Saling melukai suami istri, saling menyerang, saling melukai, saling menyalahkan. Dan kalau demikian, anak yang tumbuh di rumah tangga yang seperti itu tertekan. Dengeri orang tuanya bertengkar. Nah, jiwanya tidak bisa bertumbuh dengan baik. Susah untuk berprestasi. Ya. Tapi kalau rumah tangganya rukun, baik. Jadi mesti rumah tangga seperti Tuhan awal menciptakan rumah tangga adalah di Taman Eden. Biarlah rumah tangga kita, rumah tangga mempelai berdua, seperti Taman Eden yang di bumi ini. Taman Eden itu berbicara di mana Tuhan hadir. Kalau Tuhan hadir, maka di situ ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebenaran. Jadi Anda berdua kalau ingin bahagia, ya mesti saudara, nomor satu, ya Tuhan harus jadi pusat hidupmu. Dan Alkitab harus menjadi standar kebenaran firman Tuhan, standar dalam hidupmu. Dari gereja rindu supaya mempelai berdua itu bahagia. Selain ada bimbingan pranikah, ada konseling pranikah, ada pemberkatan nikah, juga dari gereja memberikan sebuah kenang-kenangan, yaitu sebuah Alkitab. Alkitab yang dari gereja berikan bukan untuk disimpan, bukan ditaruh di lemari buku, tapi dibaca, direnungkan dan dilakukan. Dibaca, direnungkan dan dilakukan. Saudara, Tuhan berfirman kepada Yosua, di dalam Yosua pasal 1 ayat 8, jangan lupa kau memperkatakan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Bertindaklah hati-hati sesuai apa yang Tuhan perintahkan. Maka Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Dan segala berkat ini akan datang kepadamu. Akan diberkati. Kalau engkau sungguh-sungguh merenungkan dan kau terus mempercayai, maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Jadi kalau kita ingin hidup kita berhasil dan beruntung, jangan lupa perkatakan firman Tuhan, dibaca, diucapkan sampai telinga kita mendengar. Lalu direnungkan, diresapi, dan ketika kita melakukan, maka kuasa Tuhan akan menyertai, menjadikan kita menjadi berhasil. Kalau kita, Bapak Ibu Saudara, kalau ingin hidup saudara berhasil dan beruntung, dan saudara terus diangkat oleh Tuhan dan segala berkat Tuhan turun atas hidupmu, salah satu adalah hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Maka kalau kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita dalam perlindungan Tuhan. Dan Tuhan tetap ikut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Lalu perintah Tuhan apa ya? Apa yang harus dilakukan? Silakan dibuka di pita yang hitam. Dari bawah. Ya. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Matius pasal 22 ayat yang ke-37. Suatu saat Tuhan Yesus ini ditanyai oleh orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang yang belajar agama. Kalau sekarang seperti pendeta, romo, pastor, ulama, imam yang belajar agama. Mereka sengaja bertanya pada Tuhan, pada Tuhan Yesus ya, dari hukum-hukum yang Allah berikan, Allah memberikan hukum kepada Musa, ada 10 hukum Taurat. Hukum yang pertama, jangan ada ilah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan kau buat patung apapun dan menyembahnya. Hukum yang ketiga, jangan kau menyebut nama Allah dengan sia-sia. Hukum yang keempat, kuduskan hari Sabat. Hukum yang kelima, hormatilah orang tuamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Terus hukum yang ketujuh, jangan berzina dan seterusnya.
Ada 10 hukum Taurat. Ini 10 hukum Taurat yang menjadi dasar dari segala kepercayaan di dalam dunia ini. Mereka bertanya, mana yang paling penting? Kalau Tuhan menjawab salah satu, maka mereka akan berkata, yang lain berarti kurang penting. Kan pertanyaan gini, mana yang paling penting? Mana yang paling utama? Jadi kalau Tuhan menyebut salah satu, berarti yang lain kurang. Sedangkan sama semuanya. Tuhan menghendaki semuanya kita melakukan dengan benar. Tapi tidak ada satupun orang yang bisa melakukan perintah Tuhan. Anda boleh pilih salah satu. Saya tunjukkan bahwa kita tidak bisa. Tidak ada yang bisa melakukan hukum-hukum yang Tuhan berikan. Saudara boleh pilih, nanti saya tunjukkan bahwa kita tidak bisa. Jadi saudara, ketika Tuhan menciptakan manusia, Allah itu telah tahu bahwa manusia yang diciptakan nanti jatuh dalam dosa. Ketika Adam melanggar perintah firman Tuhan, makan buah pengetahuan baik dan jahat, seketika itu juga dia jatuh dalam dosa. Kemuliaan Tuhan yang menutupi dia hilang. Dan dia melihat dirinya telanjang. Lalu mereka berdua cari daun untuk menutupi ketelanjangannya. Dan Tuhan datang memberikan penutup, memberikan baju dari kulit binatang. Nah, pada saat Tuhan memberikan jubah untuk menutup dirinya dari kulit binatang, artinya ada binatang yang disembelih. Ada darah yang dicurahkan. Dan disitulah saudara, Tuhan sudah memberikan isyarat tersirat bahwa manusia telah jatuh dalam dosa. Semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan semua manusia butuh juru selamat. Tidak ada satupun manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dan upah dosa itu adalah kematian, saudara. Maka semua manusia mengalami kematian. Mulai dari Adam sampai manusia terakhir nanti semuanya mengalami kematian. Dan termasuk nabi-nabi, murid-muridnya Tuhan Yesus, rasul-rasul sama. Mereka juga mati, mereka juga orang berdosa. Karena kasih Tuhan yang begitu besar. Karena upah dosa adalah kematian dan masuk neraka. Tapi karena begitu besar kasih Tuhan, Allah sendiri. Di dalam Yohanes pasal 1, firman Tuhan berkata, pada mulanya adalah firman. Jadi pada mulanya adalah firman. Sebelum ada segala sesuatunya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan oleh karena manusia jatuh dalam dosa, maka Allah menjadi sama dengan manusia. Firman-Nya menjadi sama dengan manusia. Dan tanpa firman tidak ada satupun yang dijadikan. Jadi dunia dengan segala isinya, kita manusia diciptakan oleh karena firman. Dan firman itu menjadi sama dengan manusia. Nah, satu-satunya manusia yang dilahirkan yang tidak berbuat dosa hanyalah Tuhan Yesus. Karena dia bukan benih dari laki-laki, bukan dari ada keturunan Adam, tapi ada firman Tuhan yang menjadi sama dengan Tuhan, manusia. Roh Allah yang menjadi sama dengan manusia. Satu-satunya manusia yang dilahirkan yang tidak berbuat dosa, Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus menanggung seluruh dosa umat manusia. Karena untuk menebus dosa manusia harus ada korban. Ada darah yang dikorbankan, ada nyawa yang harus diberikan. Tapi upah dosa kan kematian. Jadi kalau tidak berdosa tidak bisa mati. Nah, Yesus ini tidak berdosa. Tidak mungkin mati dia. Maka dia nanggung. Dosa semua manusia ditimpakan pada dia. Dan Jumat Agung kemarin kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus. Dia tanggung dosa seisi dunia. Dia bayar dosa kita dengan kematiannya di atas kayu salib. Dia adalah Tuhan. Sudah sehari sebelumnya, malamnya, Kamis malamnya, Tuhan Yesus berdoa. Tuhan sudah tahu bahwa dia harus menanggung dosa seisi dunia, dia harus menanggung murka Allah. Dia menyadari betapa beratnya, dia mengalami penyiksaan, disiksa fisiknya, tubuhnya disiksa, belum lagi jiwanya, dan sebagainya. Dia berseru pada Tuhan, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi. Saudara, Tuhan itu bisa. Kalau digebukin tidak merasa itu bisa. Tapi dia mengosongkan diri, tidak menggunakan kealahan. Dia benar-benar jadi manusia 100%. Dia harus tanggung. Karena manusia yang berdosa, manusia harus bertanggung jawab. Maka Yesus jadi manusia sepenuhnya saat di atas kayu salib. Dan dia diajar
Dari ujung kepala sampai telapak kaki, semua penuh dengan luka. Belum lagi dibully, dihina, diludai, ditelanjangi. Itu jiwanya, itu karena kasihnya kepada saya dan saudara. Jadi saudara sekalian, kemudian ketika orang-orang Farisi bertanya, hukum mana yang paling penting? Tuhan menjawab, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Alkitab begitu banyak hukum-hukum, tapi kalau diringkas hanya dua hukum ini saja. Jadi dalam standar hidup kita, dua hukum ini saja saudara. Yang pertama nomor satu, hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana sikap hati kita kepada Tuhan. Apakah kita benar-benar memiliki hati yang takut akan Tuhan? Lalu ciri orang yang takut akan Tuhan itu orang seperti apa? Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang sadar bahwa Tuhan itu ada. Dan Tuhan itu maha hadir. Tuhan maha tahu, Tuhan maha kuasa. Dimanapun kita berada, Tuhan ada. Dan apapun yang kita kerjakan, apa yang ada dalam pikiran, dalam hati kita, Tuhan tahu. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Jadi saudara, kalau ada orang yang masih hidup dalam dosa, masih hidup dalam perselingkuhan, ya mungkin keluarganya tidak ada yang tahu. Tapi Tuhan tahu. Kalau dia tetap melakukan, dia sama dengan tidak takut akan Tuhan. Dan dia akan mengalami penghakiman Tuhan, akan penghukuman Tuhan. Kalau orang itu masih, ya saudara masih berjuang, berusaha bagaimana menipu, korup saudara sekalian, dengan usahanya, dengan caranya, sampai tidak ada yang tahu, tidak bisa dilacak, tidak ada yang tahu. Tapi Tuhan tahu. Kenapa dia tetap melakukan? Dia tidak takut akan Tuhan. Dan dia harus membayar apa yang dia lakukan, saudara. Jadi kita menyadari semua manusia, firman Tuhan berkata, sudah jatuh dalam dosa. Saya dan saudara orang-orang berdosa. Yang juga mempelai berdua. Eko ya, betul ya? Eko. Ya, tadi hukum yang kelima, hormatilah orang tuamu. Eko, pernah enggak kurang ajar sama bapak ibu? Ini bapak ibumu. Ya, pernah enggak kurang ajar sama bapak ibu? Pernah. Berontak? Oh sering. Ngeyel be orang tua sering ya. Oh. Jessica, panggil anak kamu Jessica. Nah, Jessica. Ini bapak ibumu, ya, pernah kurang ajar sama orang tua? Pernah. Pernah berontak, ngeyel? Wah sering ya, ibu ya. Bilang ngeyel. Ya. Tapi saya tanya, siapa yang ngajari kamu kurang ajar? Yang ngajari kamu kurang ajar siapa? Tidak ada. Apa yang dikatakan Alkitab? Semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Benih dari laki-laki sudah bawa tabiat dosa. Gak usah diajari, nanti kurang ajar sendiri. Kalian pacaran berapa lama? 7 bulan. 7 bulan ya. 7 bulan, hanya 7 bulan. Jujur, Eko, pernah bohong sama Jessica? Jessica pernah bohong? Oh. Saudara, tapi saya tanya, siapa yang ngajari bohong? Nggak ada. Nanti anakmu juga gitu. Nggak usah diajari kurang ajar, nanti kurang ajar. Nggak usah diajari bohong, nanti bohong. Nggak usah diajari mencuri, nanti mencuri. Tabiat dosanya sudah ada. Semua yang lahir dari benih laki-laki, dari sperma laki-laki, sudah bawa tabiat dosa. Maka ada janin yang meninggal. Karena upah dosa. Kita tidak tahu. Janin itu dibentuk ada jiwanya. Sudah ada pribadinya. Allah yang paling tahu. Dia itu sudah berontak di dalam kandungan ibunya, sudah memiliki hal-hal yang tidak baik, sudah Tuhan tahu. Karena itu adalah pribadi. Jadi bayi di dalam kandungan seorang ibu, janin dalam kandungan seorang ibu itu manusia kecil. Itu bukan bagian ibu, tapi itu manusia, satu pribadi yang di dalam.
sudah punya pribadi. Tuhan yang maha tahu, saudara. Jadi semua yang lahir dari pria. Maka tidak ada satupun yang benar. Semua mengalami kematian. Hanya Yesus, saudara. Satu-satunya yang tidak berdosa. Karena dia tidak berdosa, tidak bisa mati. Maka dia tanggungkan semua dosa umat manusia ke tubuhnya. Dan dia disalib. Tapi sebenarnya dia tidak mati dia. Maka saudara sekalian di atas kayu salib itu. Ketika dia sudah menanggung semua dan dia berkata, sudah selesai. Sudah genap semuanya, sudah aku tanggung. Sudah selesai. Dan dia berkata, kuserahkan nyawaku kepada Bapa. Dia yang menyerahkan. Mati, saudara. Dan firman Tuhan berkata, dia yang menyerahkan, dia juga punya kuasa untuk mengambil kembali. Maka besok minggu kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Dia yang menyerahkan nyawanya, dia yang mengambil kembali nyawanya, saudara. Karena dia Tuhan. Dia melakukan misi penebusan dosa. Kita semua manusia butuh juru selamat. Tidak ada satupun manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dengan segala usaha, dengan perbuatannya, tidak bisa, saudara. Mau hidup saleh, mau hidup banyak berbuat amal, berbuat kebaikan, kebajikan, untuk bisa menebus dosa kita, gak ada yang bisa, saudara. Gak ada yang bisa. Oleh sebab itu Allah sendiri, oleh karena kasih-Nya, Dia memberi jalan keselamatan bagi kita. Nanti ketika Eko dan Jessica, ketika engkau sungguh-sungguh bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, maka pada hari itu kau sudah ditebus, dosa-dosamu sudah dibayar, dan kau diberi kuasa menjadi umatnya, menjadi miliknya, dan menjadi anaknya, dan menjadi ahli waris daripada kerajaan surga. Jadi kalau kita orang percaya pada Tuhan, mati langsung pulang ke rumah Bapa di surga, ke Taman Eden. Tapi yang tidak percaya benar, 100% betul akan menghadapi penghakiman Tuhan, akan diadili, betul 100% akan diadili. Semua kepercayaan. Jadi di mata Tuhan hanya dua macam, saudara. Percaya dan tidak percaya. Yang percaya pada Kristus, saudara, langsung pintu Taman Eden. Kembali kepada Kristus, kembali kepada Tuhan, ke surga. Tapi yang tidak percaya, ya benar, akan dihakimi, akan diadili. Tapi apa yang menjadi jaminan bahwa saudara bisa menghadapi penghakiman Tuhan dan selamat? Gak ada, saudara. Karena kasih. Di nomor 1, Tuhan sudah mengasihi Eko dan Jessica. Tuhan terlebih dahulu mencintai engkau. Tuhan terlebih dahulu mengasihi engkau. Terlebih dahulu melayani engkau. Terlebih dahulu Tuhan mencari engkau, saudara. Tuhan yang terlebih dahulu. Dan Tuhan menghendaki kita mengasihi Tuhan. Jadi Eko dan Jessica, ketika engkau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hiduplah seperti yang Tuhan kehendaki. Jadi beda, saudara, ya. Orang percaya pada Kristus dan tidak percaya sama-sama harus hidup saleh, harus berbuat banyak kebaikan, banyak berbuat amal, kebajikan, sama. Tapi prinsipnya beda. Kalau yang tidak percaya, dia berbuat itu supaya bisa selamat, dapat upah keselamatan. Tapi bagi yang percaya, saya melakukan itu karena saya sudah jadi anak Tuhan, saya sudah menjadi milik Tuhan, saya mencintai Tuhan, saya mau melakukan seperti apa yang Tuhan kehendaki karena aku sudah jadi milik Tuhan. Beda. Prinsipnya dasarnya beda. Satu yang tidak percaya berjuang untuk keselamatannya. Tapi yang satu karena cinta kepada Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu mencintai. Aku taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Beda. Yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu. Awali segala sesuatu, cari Tuhan terlebih dahulu. Tidak setiap orang yang beribadah itu benar-benar cari Tuhan. Tuhan tahu semuanya. Nomor 1 kan Tuhan. Yang kedua, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Kalau kita ingin bahagia, saudara, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Eko dan Jessica, siapa samamu? Hah? Sesama manusia dia, siapa saja itu? Ya semua orang. Sesama kita, semua orang. Jadi artinya orang Kristen tidak boleh punya dendam, tidak boleh punya kebencian. Sekalipun dibenci, sekalipun difitnah, sekalipun dibuli, sekalipun dijahati. Tapi Tuhan berkata, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Titik, tidak ada, yang mencintai kamu, yang mengasihi kamu. Enggak, semua.
termasuk yang menjahati kamu. Dan Tuhan berkata, doakan musuhmu, bukan ngutuki, tapi doakanlah musuhmu, berkatilah musuhmu. Dan Tuhan berkata, kalau kamu tidak mengampuni, maka Bapakmu di surga juga tidak mengampuni. Semua perintah Tuhan itu untuk kebahagiaan kita, saudara. Orang yang tidak bisa mengampuni, orang yang menyimpan kebencian, hidupnya itu sengsara, menderita. Tapi kalau dia bisa taat kepada firman Tuhan, membuat orang itu merdeka, bahagia. Nanti dalam membangun rumah tangga gitu ya, suami istri bisa menjadi bertengkar, salah paham, berselisih. Tapi ketika terjadi perselisihan, pertengkaran, nah ketika bisa mengampuni, selesai, bahagia, ayem. Pernikahan adalah sebuah perjalanan, mulai dari sekarang sampai salah satu nanti dipanggil Tuhan. Suatu perjalanan yang panjang. Ya. Ini bapak ibunya Eko, bapak ibu, suami istri. Suami istri, bisa berdiri sebentar bapak ibu? Ya. Bisa berdiri sebentar Pak. Sudah nikah berapa tahun Pak? Tahun berapa menikahnya? 95. Loh, kok lali ya Bu? Ini 95, 30 tahun. Oh, nikah kedua. Ya. Ya, oke, sudah nikah 30 tahun ya Bu ya. Masih ada sisa berapa tahun? Tidak tahu. Tapi bangun lebih indah. Jadi menikah itu sebuah kisah. Kalian membuat kisah. Hari ini lebaran pertamamu, akte pemberkatan. Nanti disusul akte catatan sipil. Setelah itu Tuhan memberi hari-hari hidup bersama-sama. Sampai salah satu dipanggil Tuhan. Tuhan yang mengawali, biarlah Tuhan yang mengakhiri. Kali ini sudah 30 tahun. Nanti sisa berapa tahun tidak tahu. Tapi bangun dengan baik. Sehingga meninggalkan kisah hidup rumah tangga yang baik. Dan semua kisah hidup kita itu kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Jadi bukan sesuka-sukanya. Aku kepingin kami ya kawin. Meh ora seneng ya cerai. Kawin cerai sesuka-suka. Enggak. Semua harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Apa yang kau lakukan di bumi ini, semuanya akan tertulis, akan terjadi. Jadi kisah hidup rumah tangga kita masing-masing seperti apa? Yang pertama kita persembahkan pada Tuhan. Yang kedua diwariskan pada anak, cucu dan seterusnya. Ya, 30 tahun hidup bersama-sama, Pak. Ucapkan terima kasih sama istri, Pak. Berterima kasih. Oh gitu, iya, baik. Karena usia ya, tapi Ibu sabar toh ngasih. Nah, terus caranya gimana Bu, kalau mau ngomong? Ya, ya, baik. Terima kasih Pak, Bu, silakan. Ya, ini Bapak Ibunya Jessica, suami istri, bisa berdiri sebentar, bisa saling pandangan. Ya. Sudah nikah berapa tahun? 26 tahun. Ya. Dulu dijodohkan atau dapat sendiri, Pak? Dapat sendiri. Oh, dapat sendiri. Masih ingat pertama kali ketemu di mana? Di pabrik. Oh, di pabrik. Sama-sama tempat kerja. Oh, beda. Nah, kok iso ketemu? Mungkin udah jodohnya ya. Oh, gitu. Tapi kenalnya di pabrik pertama. Yang kerja di situ siapa? Oh ini, nah, terus Bapak kok bisa ke situ? Hah? Oh sales, oh dia sales, terus Ibu yang terima gitu ya, ngobrol terus gitu ya, terus ini ya, terjalin hubungan, nah seperti peribahasa Jawa, Trisno jalaran soko kulino, iya, sudah 26 tahun hidup bersama, dikaruniai anak berapa? 3, meninggal. Ini anak yang berapa? Pertama, mantu pertama? Ya, senang ya Bu ya. Mantu pertama ya. Mantu berarti melepas anaknya. Dia akan berdiri mandiri. Bapak Ibu punya mobil sendiri pertama 26 tahun yang lalu. Lalu berjalan punya anak 1. Lalu punya anak lagi.
anak lagi. Lalu sekarang berjalan, tiba-tiba waktunya Jessica turun dari mobil orang tuanya. Kamu punya mobil sendiri, kamu punya jalan sendiri. Kamu tidak bisa gantungkan diri dari orang tua. Orang tua juga tidak bisa ganggu mobilnya. Dia punya jalan sendiri. Setiap rumah tangga punya kisah sendiri. Tidak ada yang sama. Kalian berdua punya jalan sendiri. Berjalan bersama-sama. Nanti setelah sekian tahun kamu punya anak. Terus nanti juga demikian. Setelah mereka dewasa turun satu demi satu. Nanti tinggal berdua lagi. Itulah rumah tangga ya. Jadi pernikahan adalah dua orang yang berjalan bersama-sama. Ya. Hari ini kalau kalian berjalan bersama-sama menjadi tua bersama-sama. Ini sudah 26 tahun ya. Mas 26 tahun. Kan beda dengan dulu ya Bu ya. Wajahnya beda ya. Ya saya gitu saudara. Lihat foto saya menikah itu ada di HP. Sekarang wah ya beda. 30 tahun yang lalu rupa saya sudah ya berbeda saudara ya. Mau tidak mau proses penuaan terjadi. Pak sudah 26 tahun ya hidup bersama, ucapkan terima kasih sama istri. Terima kasih istriku atas perjalanan hidup selama ini. Terima kasih Mas Agus sudah menyertai perjalanan hidup saya. Iya, silakan Pak istri dicium. Silakan dicium. Loh, itu sangat sah. Suami istri mencium itu sah. Ya hukumnya sah sekali. Nah, silakan dicium. Silakan dipeluk, dicium. Jangan mesra. Anak seneng lihat. Ya. Dan difoto loh ini. Iya. Cium keningnya baik. Iya, silakan duduk. Tapi semua orang senang lihat rumah tangga yang rukun bahagia. Dan itu kehendak Tuhan. Rumah tangga harus dibangun dengan rukun dan bahagia. Anak-anak suka lihat orang tuanya. Suami istri, ya, bapak ibunya rukun. Lalu juga cucu-cucunya nanti juga suka melihat eyangnya. Itu rukun saudara. Dan terlebih lagi Tuhan yang merencanakan pernikahan. Tuhan ingin hidup rumah tangga itu rukun, harmonis. Maka nomor satu, pusatnya adalah Tuhan, tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Kita butuh kasih dari Tuhan. Allah lah sumber kasih itu. Karena Allah sudah buktikan kasihnya pada kita. Ya. Eko, kamu mencintai Jessica? Ya. Kamu punya teman gadis banyak apa dikit? Oh sedikit. Ya. Dari sedikit gadis yang kau kenal, kenapa kamu pilih Jessica? Ya, kenapa kamu pilih Jessica? Ya kalau gitu lihat dulu wajahnya. Ya, dilihat wajahnya. Apa komentarmu? Cantik, manis. Cantik, manis gitu ya. Jessica selama pacaran pernah enggak dia ngomong kamu cantik, manis? Oh, sering. Wow, makanya pitung sasi kecekel. Wah ya, karena wah kamu cantik, kamu manis, kamu cantik, kamu manis. Kepak-kepak saudara ya. Ya, kamu senang ketika Eko berkata kamu cantik? Kamu senang? Masa gedek? Masa terus kayak Allah gombal? Ya, semua orang sebenarnya senang ya. Kalau dipuji dengan tulus apalagi puji. Tapi benar, Eko ya, dan Bapak Ibu yang sudah menikah. Ketika engkau muji pasanganmu. Itu penting itu. Kalian nanti hidup bersama-sama. Suami itu hidup bersama-sama. Satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur, satu selimut. Ya. Mesti harus jadi teman. Jangan jadi musuh. Kalau jadi musuh ya itu musuh dalam selimut itu ya bojomu dewe loh. Ya. Harus jadi teman. Teman hidup. Teman sekerja. Teman seperjuangan. Teman sepenanggungan. Teman kasih karunia. Harus jadi teman. Kalau jadi teman kamu bahagia. Kau besok kamu hidup bersama-sama, nanti tidur bersama ketika kau terbangun. Kamu lihat Jessica di sampingmu. Aku suka dengan dia. Aku senang dengan dia. Lihat wajahnya yang turu,
tidur, aku suka dengan dia. Lihat wajahnya dengan senang, nanti jadi senang. Kalau kau lihat dia cantik, jadi cantik. Dan kamu bahagia. Tapi begitu kau lihat pasanganmu sebelahmu, kamu tidak senang, mulai lihat yang kurang, terus kecewa-kecewa, begitu kamu kecewa, kamu tidak bahagia. Kalau itu dibiarkan kekecewaan terus berlanjut, akhirnya jadi sebuah penyesalan. Nah, kalau sudah jadi penyesalan, melihat pasangan, kok aku iso kawin beda itu. Kok iso kawin beda, muanyel saudara. Wah, itu tersiksa benar-benar jadi menderita. Demikian juga Jessica, ketika engkau terbangun lihat suamimu di samping tidur, lihat wajahnya, aku sayang dengan dia, aku suka dengan dia. Tuhan berkati dia, kamu bahagia dan kamu menikmati rumah tanggamu. Tapi begitu engkau tidak suka, kau membuat neraka dalam rumah tanggamu sendiri. Jadi kalian ingin bahagia? Seperti itu harus yakin Tuhan ngasih jodoh itu yang pas tepat. Lihat sisi yang baik, maka engkau akan bahagia. Silakan dibuka di pita yang merah. Tuhan yang menciptakan pernikahan, Tuhan juga yang memberi petunjuk ketika kita menegakkan setiap pimpinan Tuhan, petunjuk Tuhan, menjadi tiang yang menjaga kehidupan rumah tanggamu, pasti rumah tanggamu akan menjadi rumah tangga yang kokoh dan diberkati dan bahagia. Yang prinsip yang pertama, Efesus pasal 5 ayat yang ke-22. Hai istri, tunduklah kepada suami, seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Sudah perintah bagi istri-istri adalah tunduk kepada suami, seperti jemaat tunduk kepada Tuhan. Harus tunduknya setara, seperti jemaat kepada Tuhan. Tunduknya seperti itu. Tunduk benar-benar tunduk karena dasarnya kasih. Nah, ketika seorang istri bisa tunduk, dia bisa bangga dengan suaminya, dia kagum dengan suaminya, dia menghargai suaminya, bahagia. Tapi begitu seorang istri mulai tidak menghargai suaminya, dia mulai tidak kagum dengan suaminya, mungkin istri lebih sukses, penghasilan lebih besar, jabatan lebih tinggi, terus kemudian melihat suaminya dan tidak lagi bangga, tidak lagi menghormati, tidak lagi menghargai, sejak saat itu dia tidak bahagia. Dia tidak bisa melayani suaminya dengan baik. Dia kehilangan gairah, kehilangan kemesraan. Udah pasti gitu saudara. Begitu seorang istri dia sudah tidak lagi menghormati suaminya, tidak bangga, dia tidak akan bisa melayani dengan baik. Maka firman Tuhan ini ditulis 2000 tahun yang lalu. Sekarang zamannya emansipasi wanita sudah berubah. Tapi firman Tuhan tetap firman Tuhan, tidak akan berubah. Kalau ingin jadi istri yang bahagia, kamu harus bangga dengan suamimu. Harus suka dengan suamimu. Kau harus menghargai suamimu. Kau bisa bahagia dan bisa melayani suami dengan baik. Prinsip yang kedua, hai suami kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Jadi suami mengasihi istri seperti, standarnya seperti Kristus mengasihi jemaat. Yesus mengasihi jemaat, Tuhan mengasihi jemaat, yaitu sampai rela berkorban. Dan kasih yang tanpa batas, tanpa perhitungan, tanpa syarat. Seorang suami mengasihi. Memang suami ditetapkan sebagai kepala, tapi bukan jadi memimpin dengan otoriter, ya. Apalagi dengan kekerasan, KDRT, ya benar, seisi rumah takut, istri takut, anak-anak takut, tapi tidak bahagia. Tapi seorang suami, kalau engkau ingin bahagia, mengasihi istri, mengasihi anak-anakmu, dan ketika engkau melihat istri dan anak-anakmu bahagia, engkau bahagia. Itu yang Tuhan perintahkan bagi suami-suami. Kau bekerja, berjuang, cari uang, nafkah. Ketika engkau berjuang karena engkau mengasihi seisi rumah, engkau bahagia. Kau membawa hasil, tapi senang kamu. Melihat anak-anak istri bisa menikmati, kau bahagia. Prinsip yang ketiga, hai anak, hormatilah orang tuamu. Eko dan Jessica, kalau engkau sampai hari ini sebagaimana adanya, tidak terlepas perjuangan orang tuamu. Dan firman Tuhan berkata, hai anak, hormatilah orang tuamu supaya engkau panjang umur dan bahagia. Sehingga kalau kalian ingin bahagia, hormatilah orang tuamu. Orang tua mungkin ada kekurangannya, ada juga mungkin sempat mengecewakan, tapi tetap menghormati orang tua. Dan ketika Tuhan mengaruniakan anak, firman Tuhan berkata, orang tua hendaklah mendidik anak-anaknya. Jangan membuat sakit hati, tapi didiklah anak-anakmu
di dalam kebenaran firman Tuhan. Didik supaya mereka menjadi anak-anak ilahi, anak-anak yang takut akan Tuhan. Sehingga merasa depan mereka akan menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Seperti janji Tuhan yang saya bacakan di awal. Anak cucunya perkasa di bumi, anak cucunya berhasil di bumi. Karena orang benar, karena didikan yang benar. Enggak, keturunannya diberkati Tuhan. Kalau 4 hal ini kau tegakkan, maka rumah tanggamu akan menjadi kokoh dan kuat di dalam Tuhan. Amin. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Bunga dan Alkitab bisa ditaruh dulu. Saling berhadapan, saling berpegangan tangan. Ya. Lihat pasanganmu, dengan iman, dengan percaya, orang yang di hadapanmu adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Terimalah satu dengan yang lainnya sebagaimana adanya. Ada kelebihan, ada kekurangannya, ada kelemahannya, ada kekuatannya, ada yang kamu sukai, ada yang tidak disukai, tapi lihatlah sisi yang baik. Dan dalam pernikahan ada panggilan yang indah untuk Anda berdua, adalah saling mengasihi, saling menolong, saling membangun, saling menguatkan, saling menghibur, saling menasihati di dalam Tuhan. Sebelum kalian dipersatukan, terlebih dahulu kalian akan menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saya ajak Anda berdua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapak kami yang ada di dalam surga, saat ini 2 insan yang kau kasih, Daniel Eko Widiantoro dengan Jessica Melania Putri, mereka berdua saling berhadapan dalam hadirat-Mu. Mereka berdua akan saling menyatakan ikrar janji mereka. Biarlah Engkau menjadi saksi di antara mereka berdua, dan oleh pertolongan-Mu Roh Kudus mereka dapat mengenapi setiap ikrar janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin. Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan Tuhan ikrar janji dan tukar cincin ini dalam kasih anugerah berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pada saat kau membacakan ikrar janji dengan kesadaran, Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Dengan pertolongan Roh Kudus, Anda berdua dapat menggenapi setiap ikrar janjimu. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria Daniel Eko Widiantoro. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya saya, Daniel Eko Widiantoro, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Jessica Melania Putri yang berada di depan saya ini, mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikian saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Jessica Melania Putri. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Jessica Melania Putri, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Daniel Eko Widiantoro yang berada di depan saya ini, mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu, seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai berdua kepada mempelai berdua bahwa Anda berdua telah saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Demikian juga mempelai berdua mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin.
Cincin ini dibuat dari emas, emas melambangkan kemurnian. Dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada engkau, kenakan cincin tangan kasih-Mu, bahwa engkau akan mencintai Jessica dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Jessica, kenakan cincin tangan kasih-Mu, bahwa engkau akan mencintai Eko dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikrar janji dan tukar cincin, sebagaimana dua insan yang telah melakukan ikatan perjanjian untuk hidup bersama-sama. Silakan mempelai berdua saat ini datang kepada Tuhan. Inilah saat yang terpenting bagi mempelai berdua. Dengan iman, dengan percaya, Tuhan sendiri hadir dan tangan Tuhan yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan kau dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita satukan hati, kita serahkan mempelai berdua kepada Tuhan. Kepada mempelai berdua, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak dan ketetapan-Mu, bagi dua insan yang Kau kasih, Daniel Eko Widiantoro dengan Jessica Melania Putri, mereka berdua saat ini sujud di hadapan-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi, dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kutuk dari nenek moyang leluhur dan orang tuanya, kami patahkan dalam nama Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan, biar segala berkat ini turun atas mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan, dan diberkati pernikahan Daniel Eko Widiantoro dengan Jessica Melania Putri di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati Eko, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya, suami yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan Kau membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan urapi dengan pengurapan imam, sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan berkati Jessica, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan oleh pertolongan-Mu Roh Kudus, dia berhasil dan sukses. Dan Tuhan melalui hidupnya, Jessica mengalirkan anggur yang manis, membawa sukacita dan kebahagiaan dalam rumah tangganya.
Tuhan berkati pernikahan ini, rumah tangga Eko dan Jessica dengan berkat-berkat ilahi. Diberkati dengan berkat-berkat rohani, roh takut akan Tuhan, dengan dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan dan kehormatan. Diberkatilah engkau dimanapun engkau keluar masuk. Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan Shekinah glory ada dalam rumah tanggamu. Dan segala berkat-berkat daripada Bapak Abraham, Ishak, Yakub turun atas keluarga ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan mempelai berdua bangkit berdiri. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan mempelai berdua kembali, turun kembali, saling berhadapan. Saling berhadapan, kembali saling berhadapan. Eko dan Jessica, kalian berdua sudah jadi suami istri yang sah. Silakan Eko, engkau membuka cadarnya sebagai simbol keterbukaan. Sejak hari ini kalian berdua hendaklah saling terbuka. Keterbukaan menghindarkan kesalahpahaman. Keterbukaan juga tidak memberi kesempatan pada iblis. Silakan dibuka cadarnya. Keterbukaan termasuk nanti kalau smartphone-nya di password, ya, pasangannya juga tahu. Kalau punya rekening masing-masing juga tahu satu dengan yang lainnya. Ya. Anda berdua, silakan Jessica pegang pundak dari Eko, tangan dua, dan silakan Eko pegang pinggang Jessica, pinggangnya. Nah, gitu, ya. Silakan Eko memberikan ciuman yang manis, kening pipi kiri kanannya, keningnya, kemudian pipi kiri kanan. Sekarang ganti Jessica yang cium suami. Ya, iya silakan Eko ya tunduk dong. Wah, gitu loh. Silakan dicium kening pipi kiri kanan ya. Iya. Bagaimana? Kalian senang? Loh, kalau senang silakan ciuman lagi enggak apa-apa. Semua yang menyenangkan ya, semua yang menyenangkan, semua yang membuat bahagia dilakukan. Yang bikin sakit hati, yang bikin susah, hindari. Maka rumah tanggamu bahagia. Kalian sudah jadi suami istri, silakan Anda berdua nyatakan pada kita semua bahwa kalian suami istri. Ya. Silakan. Ya, Eko, ya. Nyatakan pada kita semua, Jessica ini adalah istrimu. Istri saya Siska, Siska istri saya. Kalau tidak Siska bukan istri saya. Iya, sekarang ganti Jessica. Suami saya Eko, Eko suami saya. Kalau tidak Eko bukan suami saya. Iya. Ya, kalian berdua sudah nyatakan pada kita semua kalian ada suami istri. Silakan mempelai datang. Ya, langsung aja. Datang ke. Oh, ya akte dulu ya. Silakan aktenya dulu. Ya. Bisa ditaruh dulu aktenya, Sil.
silakan mempelai datang pada orang tua. Silakan datang ke orang tua. Silakan Eka ucapkan terima kasih sama Bapak dan Ibu. Ya. Silakan. Berdiri dulu. Ya. Ucapkan dulu. Ucapkan terima kasih sama Bapak dan Ibu. Pak, Bu, terima kasih. Sudah membesarkan aku sampai menjenjang pernikahan ini. Doain anakmu, Bu, ya. Pak. Semoga bisa bersatu sampai maut yang memisahkan kita. Ibu mau ngasih nasihat? Ya, silakan sungkem sama orang tua. Doa restu orang tua sangat besar, anugerahnya menjadi bekal bagi mempelai berdua dalam membangun rumah tangga. Silakan gantian posisi ya. Eka pada ibu, ya. Eka pada ibu. Agar kami dekat padamu ya Tuhanku, ajarilah kami. Ya, silakan datang pada orang tuanya Jessica, ya. Jessica di hadapan ibu. Silakan Jessica ucapkan terima kasih sama Bapak dan Ibu. Pak, Bu, terima kasih untuk masa kecil yang bahagia. Terima kasih untuk masa remaja yang tidak bisa kulupakan. Terima kasih sudah merawatku. Dari aku tidak bisa berjalan, tidak bisa berbicara. Ibu, Bapak yang pertama kali mengajariku. Terima kasih. Maaf, Pak, Bu. Maaf kalau aku masih banyak salah. Entah perbuatanku, perkataanku. Maaf, Bu. Hari ini kami akan membina rumah tangga, Pak, Bu. Restui kami. Semoga kami menjadi keluarga yang bahagia. Keluarga yang penuh dengan kasih sayang. Terima kasih, Pak, Bu. Ya. Bapak atau Ibu mau kasih nasihat, silakan. Ibu, ya silakan Bu. Ya Bapak, silakan Pak. Iya nak. Bapak doakan buat kalian berdua supaya rukun sampai maut memisahkan kalian berdua. Jangan sampai ada perselisihan. Kalau misalnya ada ya kita diselesaikan secara hati yang tenang, jangan pakai emosi. Ya mungkin itu aja. Iya. Silakan mempelai sungkem sama orang tua.
Doa restu orang tua sangat besar anugerahnya menjadi bekal bagi mempelai berdua dalam membangun rumah tangga. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Kepada mempelai berdua, Daniel Eko Widiantoro dengan Jessica Melinia Putri, dengarkan firman Tuhan. Sejak hari ini kamu bukan lagi dua, tetapi satu. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan, karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada kedua orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas anak-anak, berikanlah kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah pada siang sore hari ini. Mari kita akhiri dalam doa. Saya undang mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang Kau kasih, Daniel Eko Widiantoro dengan Jessica Melinia Putri. Kembali kami bersatu hati, kami serahkan bahtera rumah tangga yang mereka bangun dalam kasih-Mu Tuhan. Tuhan pimpin perjalanan kehidupan rumah tangga mereka. Hari demi hari Tuhan senantiasa menyertai mereka. Tuhan berkati segala apa yang mereka kerjakan, jadikan mereka berhasil. Tuhan berkati dalam pekerjaan, keuangannya, dan juga Tuhan karuniakan keturunan ilahi anak-anak yang menyukakan orang tua. Kami berdoa untuk kedua orang tua yang sudah membesarkan putra-putrinya, biarlah pengorbanan mereka tidak akan menjadi sia-sia. Pada masa tua mereka boleh melihat kebahagiaan putra-putrinya, bahkan sampai pada keturunannya. Tuhan berkati kesehatannya, berkati juga usaha pekerjaan, keuangan, dan masa depan mereka. Tuhan juga berkati setiap kami yang hadir dengan berkat-berkat yang sama. Kami berdoa Tuhan untuk setiap acara yang masih dilanjutkan mempelai berdua, biar semua berjalan penuh dengan sukacita dan bahagia. Dan sebentar kami kembali ke tempat kami masing-masing, Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Saya undang mempelai berdua bersama orang tua maju ke depan, kemudian menghadap para hadirin, saya undang Bapak Ibu yang hadir untuk memberi ucapan selamat kepada mempelai berdua. Sajake aku nderek Gusti, uripku tansah diberkati.
Sajake aku nderek Gusti, sajake Aku nderek Gusti, uripku tansah diberkati, atiku ayam tentrem, atiku ayam tentrem, kabehiku Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun, Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun, Gusti